warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Anggela dari Prodi D3 Reka Medis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan pada ventilasi paru dan imposi atau pertukaran gas O2 dan CO2. Sistem respirasi saluran pernafasan, yaitu nasal, vestibulum nasal, nares posterior, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronchus, bronchus, alveolus. Alat pernafasan pada manusia yaitu rongga hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan berlapis dan kelenjar kering. 2. Faring yaitu atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3. Batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. 4. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea. Di depannya 5 cabang batang atau cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus tercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. 6. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di antara rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diagram yang berotot kuat. Ventilasi paru. Seperti telah diketahui, penggerakan udara masuk dan keluar paru-paru dengan merubah volume paru-paru. Perubahan volume paru-paru terjadi melalui kontraksi otot skeletal, khususnya yang bersensi pada tulang rangka, iga, dan otot diagrama pada saat inspirasi. Selain hal tersebut, sifat paru-paru yang elastis sehingga dapat merenggangkan dan dapat kembali ke posisi semula pada saat ekspirasi juga turut berperan dalam siklus pernafasan. Paru-paru dapat dikembangkan melalui dua cara, yaitu 1. Dengan gerakan naik turun diagrama untuk mempersal atau memperkecil rongga dada. 2. Dengan depresi dan elevasi tulang iga untuk memperbesar atau memperkecil diameter anteroposterior rongga dada. Siklus respirasi terdiri dari 1 siklus inspirasi dan ekspirasi. Pada awal siklus respirasi, tekanan intraponal dan tekanan atmosfer adalah sama dan tidak ada pergerakan udara. Inspirasi adalah proses aktif dan melibatkan
satu atau lebih otot-otot diafragma dan interskotalis eksterna. Kontraksi diafragma akan mendaftarkan dasar rongga dada, meninggalkan volume dada yang turunnya tekanan inferior secara bertahap. Tekanan ini turun menjadi sekitar 4 atau sampai 6. Selama periode tersebut, tekanan impulmonal turun menjadi 1 dan diikuti dengan masuknya udara ke paru-paru. Respirasi umumnya adalah proses pasif namun dapat menjadi aktif tergantung dari tingkat aktivitas pernafasan. Pada pernafasan tenang, diafragma mengalami relaksasi dan sifat elastik daya lenting paru. Dinding dada dan struktur abdomen akan menekan paru sehingga saat ekspirasi dimulai, tekanan intrapleural dan tekanan intramonal meningkat dan cepat mendorong udara ke luar paru-paru. Kecepatan nafas atau frekuensi nafas adalah jumlah nafas dalam 1 menit. Kecepatan nafas normal untuk dewasa tenang adalah 12 atau 18 kali per menit, atau kira-kira 1 kali setiap 4 kali denyut jantung. Anak-anak bernafas lebih cepat dari sekitar 18 sampai 20 kali per menit. Volume paru dan kapasitas paru. Volume dan kapasitas seluruh paru tiap orang berbeda. Pada wanita kira-kira 20 sampai 25% lebih kecil dibandingkan pria dan lebih besar daripada yang bertubuh atletis dan bertubuh besar dibandingkan yang atletis tersebut kecil. Volume paru. Terdapat 4 volume paru yang didefinisikan dan bila keempatnya dijumlahkan akan menghasilkan volume maksimal paru yang mengembangkan secara umum. Volume untuk wanita sedikit lebih rendah dibandingkan lelaki. Volume paru-paru dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Volume 1. Volume alun nafas atau volume tidal. 2. Volume cadangan atau cadangan inspirasi. 3. Volume cadang ekspirasi. 4. Volume reset atau volume sisa. Kapasitas paru-paru. Kapasitas inspirasi. Pertama, 1. Kapasitas inspirasi. Kapasitas sisa fungsional. Kapasitas vital. Kapasitas paru total. Pertukaran gas diangkat ke kapiler paru dan kapiler jaringan, berlangsung secara difusi pasif sederhana O2 dan CO2. Menurut gradien tekanan peristiwa difusi merupakan peristiwa pasif yang tidak memerlukan energi ekstra. Tidak terdapat mekanisme transport aktif dalam pertukaran gas-gas ini. Suatu tekanan yang ditimbulkan secara independen atau tersendiri oleh masing-masing gas dalam suatu cabang gas tersebut. Hukum Dalton tentang tekanan parsial gas. Hukum Dalton disebut total tekanan suatu campuran gas dan sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing bagian gas. Sebagai contoh, udara yang kita hirup merupakan campuran gas terdiri dari nitrogen 79%, oksigen 21%, dan 1% terdiri dari uap air.
kondisi karbon dioksida dan gas lain. Berdasarkan hal tersebut, maka 79% dari tekanan atmosfer pada saat terjadi CO2 terjadi sesuatu serupa tetapi berkebalikan dengan O2 pada jalur nafas. Alveoli mengandung lebih banyak CO2 dan lebih sedikit O2 dibandingkan udara nafas. Atmosfer akibat pertukaran CO2 sebagai sisa metabolisme di kapiler paru. CO2 berdifusi menurunkan gradien tekanan dari darah ke alveoli. Maka sewaktu di alveoli, konsentrasi CO2 di alveoli ditambahkan dengan konsentrasi CO2 yang terkandung dalam udara inspirasi sehingga tekanan pun meningkat. Proses pergerakan O2 untuk digunakan oleh sel tubuh mengeluarkan CO2 diproduksi oleh sel tersebut disebut sebagai proses respirasi atau penafasan. Proses respirasi secara umum dapat dibagi menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi internal adalah semua proses mengangkut pertukaran O2 dan CO2 antara lingkungan luar dan cairan interstitial tubuh, sedangkan respirasi internal atau respirasi sel adalah proses metabolik intrasel dan yang terjadi pada mitokondria yang menggunakan O2 dan melepaskan CO2 sebagai sisa metabolisme. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.